Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang realistis karena sejalan dengan fitrah manusia. Allah Ta'ala memilih Islam sebagai agama yang diridhoinya untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam juga dianjurkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Lantas apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menjawab, sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Pertama, sholat pada waktunya, asy-sholatu ala waktiha. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang diwajibkan bagi umat Islam. Ia adalah tiang agama, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat menjadi perkara serius dalam Islam. Ia adalah pembeda antara muslim dan non-muslim, serta perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Kedua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Amalan kedua yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 Allah juga berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang lelaki meminta izin kepada Nabi untuk pergi berjihad. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, iya. Maka Rasulullah bersabda, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Amalan ketiga yang paling dicintai oleh Allah adalah berjihad di jalannya. Kedudukan jihad sangat tinggi dan keutamaannya besar. Allah berfirman, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Para ulama juga mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad karena agama ini terjaga dengan 2 hal, ilmu dan senjata. Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah karena sesungguhnya jihad merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Dengannya, Allah menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Selain itu ada 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak mengapa dengan mana saja kamu memulainya. Hadis riwayat Muslim. 1. Tasbih. Subhanallah. Kalimat ini mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. 2. Tahmid dan Alhamdulillah. Menetapkan bahwa segala pujian hanya bagi Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat dan kemudahan. 3. Tahlil. La ilaha illallah. Menegaskan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah inti tauhid. 4. Takbir. Allahu Akbar. Meyakini kebesaran Allah di atas segala sesuatu. Kalimat ini sering diucapkan dalam sholat dan saat takbiratul ihram.
Sahabat yang beriman, demikianlah perbuatan dan ucapan yang paling disukai oleh Allah dari hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang taat dan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah Allah mencintai kita? Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit agar mencintai hamba tersebut, hingga cinta itu pun tersebar sampai ke bumi. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Betapa indahnya jika cinta Allah telah menyelimuti hidup kita. Namun, bagaimana kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Inilah 3 tanda bahwa Allah sayang kepada seorang hamba. 1. Allah memberi cobaan di dunia. Musibah, kesulitan, bahkan air mata yang jatuh bisa jadi bukan murkanya, tapi justru tanda cinta. Rasulullah bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan, maka balasan ditunda hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, cobaan itu mungkin adalah cara Allah menyucikan dosa-dosa kita, agar kita kembali, agar kita sadar, agar kita bertaubat sebelum terlambat. Kedua, Allah membuka hati dan mengokohkan iman. Jika hari ini engkau merasa lebih tenang dalam iman, lebih sadar akan kehidupan dan lebih peka terhadap dosa, bisa jadi itu tanda bahwa Allah telah membuka pintu hatimu. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia bukakan hatinya dan memenuhi dengan keyakinan serta kejujuran. Lidahnya berkata benar, matanya melihat yang baik-baik, dan hatinya bersih. Hadis riwayat Abu Ashim. Cinta Allah menjadikan hati waspada, akhlak lurus, dan hidup terasa bermakna. Tanpa perlu dilihat manusia, cukup Allah yang tahu. Ketiga, Allah memberi pemahaman dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Jika engkau diberi kemudahan untuk belajar agama, jika hatimu tergugah oleh Al-Quran, jika kau mulai peduli pada halal dan haram, itu bukan kebetulan. Itu pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalannya. Sebagaimana firman-Nya, pada hari ini, aku telah sempurnakan agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Saudaraku, mari kita bermuhasabah. Apakah 3 tanda ini ada dalam diri kita? Jika iya, bersyukurlah Allah sedang menyayangi kita. Namun, jika tidak ada satupun tanda itu, maka berhati-hatilah. Mungkin Allah sedang murka. Maka jangan tunda taubat, jangan abaikan doa. Kembalilah sebelum terlambat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hamba yang Dia cintai, yang senantiasa dijaga, diberi petunjuk, dan dikuatkan hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah